cara menghindari ghibah, ya dihindarin aja, langsung pergi dari ghibah. Kalau ada orang sudah bisik-bisik gitu ya, pergi aja gitu ya. Simple. Ya ndak, ditinggal pergi aja, atau kalau diajak gibahin gitu ya, langsung ajak ngobrolin yang lainnya. Terus supaya tidak gibah itu adalah sering-sering dan penuhi pikiran kita itu dengan kekurangan diri kita. Ya, kalau kita masih suka melihat kekurangan orang lain ya, ya kalau suka melihat kekurangan orang lain ya, maka kita akan mudah sekali gibah ya. Adik-adik nontonin YouTube aja atau nontonin Ustadz sekarang aja. Loh, Ustadznya kok nggak punya jenggot sih? Loh, Ustadznya kok bahasanya kayak sudah tua sih? Nah, itu kan gibah kan? Ya, ya itu memang harus dihindari ya. Tapi ya kalau gibahnya itu untuk yang baik, tidak masalah, jangan dijauhi. Kalau gibahnya itu untuk yang baik, loh Ustadz emangnya ada gibah yang baik? Ada, ya ada itu. Seperti contohnya adalah cerita suami istri tadi yang sudah Ustaz sebutkan. Ukhti Halisa masih ingat ya cerita tadi? Suami istri sama-sama sahabatnya Nabi, sama-sama bestinya Rasulullah. Suami istri menggibai suaminya. Suami saya lo, dan itu di depan orangnya. Itu termasuk gibah sebetulnya. Ya, termasuk gibah. Ya, loh Ustadz, bukannya di hadis disebutkan bahwa yang namanya gibah itu adalah kamu membicarakan orang lain dan yang orang lain itu nggak suka. Sama, konsepnya sama. Itu juga gibah. Nah, makanya di kitab Riyadhus Shalihin, adik-adik, di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi ada 6 perkara yang dibolehkan gibah. 1. Menggibahi orang yang kejahatannya sudah jelas. Ya, misalkan menggibahi penjahat, menggibahi penipu. Pernah Ustadz itu masih ingat sekali ya. Baru kemarin pagi itu Ustadz datang ke tukang jahit, nyetorin kain, ya, iya, nyetorin kain. Kainnya itu Ustadz beli dari orang Makassar, ngakunya orang Makassar. Mohon maaf kalau ada orang Makassar ini ya, bukan menjelekkan orang Makassar, bukan. Ini khusus orang ini ya. Dia bilang kainnya itu begini bagus. Harganya itu 1 juta. Bisa disobek itu bisa. Kembali lagi dibakar nggak kebakar. Begitu dibawa pulang ke rumah, disobek ya sobek. Padahal Ustadz bayar mahal. Ya lah itulah ya, macam-macam orang. Nah, kalau orang sudah jelas kejahatannya boleh digibahin ya. Misalnya ada tetangganya adik-adik itu ya orang Makassar ngakunya. Ustadz juga nggak lihat KTP-nya kan, tetap husnudon kan. Ya sama, orang Jawa yang jahat juga ada, sama. Ya, dimanapun orang jahat ada. Di Mekah orang jahat juga ada di Mekah. Ya, oke. Itu ya satu perkara, orang yang jelas kejahatannya. Yang kedua untuk mengadu kepada hakim. Yang ketiga suami istri mengadukan kalau kepengin cerai misalnya, itu boleh. Kemudian mengadukan cacat dari istrinya atau suaminya, ya, merasa ditipu misalnya, boleh itu ya. Nah, seperti itu banyak, nanti silakan dibaca. Baik, kita tutup. Iya, silakan Ustaz ditutup. Ustaz, satu lagi boleh? Baik, masih ada satu lagi. Mohon maaf, WA saja enggak apa-apa kok. Boleh, enggak apa-apa WA. Ini soalnya iya, maaf, anaknya Ustaz sudah rewel ya. Enggak, lupa dinyalain. Baik. Enggak ada suaranya loh.